Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Palembang dilantik serentak secara hybrid. Petugas diminta bekerja ekstra, terutama jelang keberangkatan jemaah. PPIH Embarkasi Palembang menekankan pelayanan maksimal, koordinasi solid, serta pengelolaan arus jemaah dan keluarga pengantar agar tetap tertib dan juga kondusif. PPIH Embarkasi Palembang mengawal keberangkatan 7.036 jemaah calon haji asal Sumatera Selatan dan juga Bangka Belitung. Dibagi dalam 16 kelompok terbang menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines. Kloter pertama asal Oku Timur dijadwalkan masuk asrama pada 21 April 2026 pagi dan berangkat ke Madinah pada 22 April 2026. Tidak tahu kabar. Untuk mengetahui informasi terkini persiapan keberangkatan jemaah calon haji, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Purwantoro di Palembang, Sumatera Selatan, dan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang, beserta juru kamera Septa Janaloka di Pondok Gede, Jakarta. Selamat pagi rekan-rekan. Saya mau ke Palembang terlebih dahulu. Purwantoro, bagaimana persiapan keberangkatan jemaah calon haji di Asrama Haji Palembang saat ini? Iya, selamat pagi Nanda. Jadi setelah dilantik pada Jumat lalu, PPIH Palembang, Embarkasi Palembang saat ini sudah melakukan tugas-tugasnya, terutama untuk menyambut kloter pertama dari Oku Timur, Ogan Komering Ulu Timur, jemaah calon haji Oku Timur. Persiapan yang sudah dilakukan, terutama untuk asrama haji Sumatera Selatan, sudah dipersiapkan, yang difokuskan untuk kenyamanan bagi mereka yang sebelum berangkat diterbangkan ke Tanah Suci. Mereka yang masuk ke asrama haji Sumatera Selatan akan melalui beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas PPIH yang ada di asrama haji Sumatera Selatan, yaitu pemeriksaan kesehatan. Kemudian juga mereka juga akan diberikan sejumlah dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan. Kemudian di asrama haji Sumatera Selatan juga akan dilakukan manasik terakhir mereka atau latihan mereka di asrama haji sebelum diberangkatkan. Di Sumatera Selatan sendiri benar akan di embarkasi Palembang akan memberangkatkan sekitar 7.036 jemaah calon haji yang dibagi dalam 16 kelompok terbang. Kemudian salah satunya adalah berasal dari sekitar 1.077 jemaah berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Mereka akan dibagi dalam dua gelombang, yang artinya adalah pada gelombang pertama akan diterbangkan langsung ke Madinah dan gelombang kedua ke Jeddah. Di persiapan-persiapan yang sudah dilakukan di Sumatera Selatan, petugas ditekankan untuk memberikan kenyamanan karena 24 jam sebelum keberangkatan itulah fase-fase krusial, sehingga para jemaah calon haji untuk tetap menjaga kesehatannya dengan menjaga pola makan, kemudian menjaga kondisi fisik terutama sebelum keberangkatan. Nanda. Oke, sebelum keberangkatan di tanggal 22 April, sejumlah persiapan akan dilakukan oleh jemaah calon haji, salah satunya persiapan manasik. Dan itu dari Embarkasi Palembang. Kita bergeser melihat bagaimana persiapan di Asrama Haji Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Zevanya. Zevanya, kalau di tempat Anda sejauh ini, bagaimana persiapannya? Akan berangkat di tanggal 22 dan apa fasilitas yang akan didapatkan oleh jemaah calon haji di sana? Ya Nanda, tadi saya sudah melihat-lihat seperti apa persiapan di Asrama Haji Pondok Gede untuk keberangkatan jemaah haji 2026 gitu ya. Karena besok kloter pertama jemaah haji ini akan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede. Dan saya mau ketok dulu salah satu kamarnya, mau melihat seperti apa sih fasilitas kamar yang disediakan di Asrama Haji Pondok Gede. Ayo ikut saya masuk Nanda. Nah, Anda bisa melihat di sini ada sebanyak 5 tempat tidur, 5 kasur yang tersedia di dalam satu kamar. Artinya dalam satu kamar ini nanti akan memuat hingga 5
jamaah haji paling banyak satu kamarnya begitu ya, lengkap dengan bantal, ada selimutnya juga, ada AC-nya juga begitu ya, jadi tidak akan kepanasan, tidak akan kedinginan juga. Yang menarik juga Nanda, ini fasilitas toilet dan kamar mandi disediakan, jadi terpisah. Apabila jamaah haji ini nanti ada yang mau ke toilet tapi ada yang sedang mandi, nggak perlu berebutan kamar mandi begitu ya, karena terpisah. Jadi ini tentunya akan nyaman sekali kepada para jamaah haji untuk beristirahat begitu. Selain juga ada fasilitas toilet, lalu juga kasur sudah disediakan, ada hiburan, satu televisi ini tersedia untuk menghibur jamaah haji yang sedang beristirahat, dan juga menarik perhatian saya satu kulkas kecil begitu ya untuk jamaah haji ini menyimpan makanan ringan, dan juga ada minuman-minuman nanti yang bisa disimpan. Ada lemari juga tadi saya lihat untuk menyimpan beberapa baju-baju. Karena Nanda besok kloter pertama ini kurang lebih ada 400 jamaah haji nanti yang akan masuk besok mulai pukul 6 pagi begitu. Karena lusa tanggal 22 April mereka akan mulai berangkat ke Tanah Suci. Untuk lebih lengkapnya seperti apa sebenarnya fasilitas yang sudah disediakan dan sudah sematang apa, akan saya berbincang langsung dengan operasional kebersihan pelayanan haji 2026 Pak Gunawan. Selamat pagi Bapak, boleh di sebelah saya. Ya, Pak Gunawan, boleh jelaskan seperti apa persiapannya untuk menerima kloter pertama jemaah haji 2026? Dari saya sih untuk persiapan sendiri ya, kami dari tim kebersihan, jadi kita semua nih tenaga kebersihan, ada setiap gedung tuh ada 4, ada 3, jadi kita memfasilitasi yang tadi Mbak bilang ya, jadi semua termasuk kamar, termasuk kesediaan, terus termasuk toilet, termasuk tadi fasilitas yang lainnya. Nah itu yang kita akan lakukan ya. Terus sama penyambutan jamaah haji ketika ada yang datang sampai lobi. Jadi kami dari petugas kebersihan langsung mengantarkan, terutama yang lansia ya. Biasa kan nggak tahu nomor berapa, nanti kita ngarahin sampai ke kamar tersebut gitu. Oke, ini ada berapa banyak gedung asrama yang disediakan dan berapa kamar sih Pak kurang lebih untuk? Kalau untuk kamar atau fasilitas yang digunakan ada 5 ya, dari D1 sampai D5, kemudian ada gedung E. Tapi untuk yang gedung keseluruhan ada 10. Gitu. Jadi yang kita gunakan hanya 5. Hanya 5. Ini kurang lebih satu gedung asrama berapa banyak kamar? Ada sekitar 40-an. Oke, 40-an. Ini untuk makanan konsumsi para jamaah haji ini seperti apa nanti? Nah, untuk konsumsi sudah diatur ya. Ada di lantai 2. Jadi konsumsi itu untuk jamaah haji ketika datang, break sebentar, kita ada penyediaan makanan. Oke. Selain penyediaan fasilitas kamar, dari sisi fasilitas kesehatannya seperti apa nanti Pak? Untuk fasilitas kesehatan ada gedung E, jadi itu misalkan ada jamaah yang kurang fit badannya atau mungkin ada yang minta vitamin atau sejenisnya, kita bisa arahkan ke gedung E. Iya. Gitu ya. Oke. Ini kan nanti pasti akan ada banyak lansia. Pelayanannya untuk para lansia dari petugas sendiri seperti apa? Oke, kalau untuk lansia kita mereka kan menyediakan ini ya kayak mahasiswa ya yang magang gitu, dari mereka itu dari gedung utama screening dianterin ke gedung masing-masing, terus sesuai dengan nomor kamar, nanti dari kita itu hanya mengantar gitu sampai ke kamar. Dan melayani, takutnya ada jamaah yang nggak tahu, terus juga ada yang sendiri ya tanpa keluarga, jadi kita dampingin sampai di kamar tujuan gitu Mbak. Oke, baik. Jadi berarti persiapannya di Asrama Haji Pondok Gede secara total sudah berapa persen untuk menyambut? Udah 90 ya. Sudah 90%. Iya, udah hampir final ya, karena ini kan terakhir persiapan ya. Besok udah mulai kedatangan. Terus tanggal 22-nya sudah mulai keberangkatan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Gunawan. Semoga lancar karena tadi sudah disampaikan ya Nanda, berarti ada sebanyak 5 gedung asrama yang dioperasikan, kurang lebih satu asrama ada sebanyak 40 kamar kepada para jemaah haji. Karena kalau tadi kami juga berbincang, di Asrama Haji Pondok Gede ini akan menerima jemaah haji dari embarkasi Jakarta dan juga Lampung nantinya, di mana untuk kloter pertama besok akan tiba pukul 6 pagi, kurang lebih ada 400 jemaah haji yang akan siap nanti kemudian berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 22 April. Tentu sejumlah persiapan harus dipersiapkan secara matang karena jemaah haji sebelum tiba di Tanah Suci ini harus mempersiapkan fisik, mental, dan juga materi mereka. Jadi ketika datang, tadi flow-nya itu Nanda kalau kami bertanya akan ke ruang administrasi terlebih dahulu di ruang utama begitu di Asrama Haji Pondok Gede, melakukan cek and recheck terkait dokumen, lalu kemudian sudah ada petugas nanti yang kemudian ini mengantarkan jamaah haji untuk masuk ke kamarnya masing-masing untuk menginap begitu di asrama setelah melakukan pengecekan kesehatan juga, lalu nanti ada konsumsi makanan juga yang disediakan, dan katanya informasinya nanti pukul 1 pagi di tanggal 22 April ini baru jamaah haji kloter pertama ini akan berangkat ke bandara untuk melakukan perjalanannya ke Tanah Suci. Nanda, kembali ke studio.
Baik, sarana dan prasarana di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sudah siap 90% menyambut jemaah calon haji. Begitu juga di embarkasi Palembang. Terima kasih atas laporan Anda Zevanya Sitomeyang dan juru kamera Septa Yoga melaporkan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Sebelumnya juga ada Purwantoro dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, sehat selalu.